Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fibarina Amri dengan NIM H0712411022. Dan pada kesempatan ini melalui video saya akan mengerjakan tugas video dengan materi sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama di sini ada pengertian bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa yang terdiri dari simbol-simbol dan aturan tertentu yang digunakan dalam komputasi, logika matematika, dan teori bahasa. Bahasa ini digunakan untuk mendefinisikan struktur program, ekspresi logika, algoritma, dan komunikasi mesin. Baik, kita lanjut. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya ada sintaks. Jadi yang pertama, definisi sintaks adalah aturan-aturan yang menentukan bagaimana simbol-simbol dalam bahasa formal dapat digabungkan menjadi string yang valid. Kemudian selanjutnya ada fungsi sintaks, di mana fungsi sintaks adalah menentukan struktur sah atau well form dari suatu ekspresi. Kemudian fungsi kedua yaitu membedakan mana string yang termasuk dalam bahasa dan mana yang tidak termasuk dalam bahasa. Kemudian di bawah ada contohnya dalam bahasa contoh pertama adalah dalam bahasa aritmatika, yaitu misalnya string valid dalam kurung sesuai sintaks, berarti 3 tambah 4 kali 2. String tidak valid, misalnya di sini ada tanda penambahan, kemudian 3 dikali tutup kurung 2, 4. Baik, lanjut. Di sini ada komponen sintaks. Komponen sintaks yang pertama adalah alfabet, yaitu himpunan simbol dasar. Kemudian ada string, rangkaian simbol dari alfabet. Kemudian ada aturan produksi atau grammar, yang yaitu cara menyusun simbol menjadi ekspresi yang sah. Kemudian selanjutnya di bawah ada bentuk formal. Bahasa formal biasanya didefinisikan menggunakan grammar seperti Backus-Naur Form atau BNF atau Context Free Grammar yang disingkat CFG. Jadi, contoh BNF untuk ekspresi aritmatika seperti di sini menggunakan bahasa PHP. Lanjut, kita beralih ke semantik. Jadi, definisi semantik adalah makna atau interpretasi dari string-string yang sintaksisnya benar dalam bahasa formal. Kemudian, fungsi semantik ada dua. Yang pertama yaitu memberikan arti atau logika dari sebuah ekspresi atau program. Sedangkan, fungsi semantik itu digunakan untuk mengeksekusi atau menafsirkan struktur sintaksis. Kemudian ada lagi lanjut, kita ke jenis semantik. Jenis semantik yang pertama yaitu denotational semantics, di mana denotational semantics itu mengasosiasikan ekspresi dengan nilai matematis atau fungsi atau objek. Contohnya di sini 3 tambah 4 sama dengan atau tanda panah 7 sama dengan tanda panahnya sama saja dengan sama dengan. Kemudian jenis kedua yaitu operational semantics, di mana operational semantics menjelaskan bagaimana ekspresi dijalankan secara langkah demi langkah. Di sini ada 3 langkah yang dipisahkan oleh tanda panah. Yang pertama langkah 3 ditambah 2 kali 4, kemudian 2 kali 4 yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu, yang menghasilkan 3 tambah 8, yang juga sekaligus menandakan langkah kedua. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketiga adalah hasil akhir dari operasi pembilangan ini. Oke, lanjut. Di sini ada contoh ketiga, axiomatic semantics, di mana axiomatic semantics ini berbasis pada logika yang digunakan untuk pembuktian kebenaran program, misalnya Heuer logic. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini diberikan himpunan X sama dengan 2. Berarti X bisa sama dengan X tambah 1, di mana X di himpunan ini didefinisikan oleh 2, maka X sekarang sama dengan 3, karena di sini diganti menjadi 2. Lanjut. Perbedaan sintaks dan semantik. Di sini saya berikan tabel. Jadi, perbedaan sintaks dan semantik
dari definisi, yaitu sintaks adalah aturan struktur simbol, sedangkan semantik adalah arti dari struktur tersebut. Kemudian dalam aspek tujuan, sintaks menyusun bentuk yang sah, sedangkan semantik menentukan makna dari bentuk yang sah. Lanjut, aspek fokus, sintaks itu berbentuk, dan sintaks adalah merupakan bentuk, dan semantik merupakan isi atau makna. Dan aspek terakhir contoh dari sintaks yaitu X tambah Y adalah bentuk yang benar, semantik, sedangkan contoh dari semantik adalah maknanya tergantung nilai X dan Y. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Hubungan antara sintaks dan semantik. Sintaks dan semantik adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam bahasa formal. Meski berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam proses pemrosesan bahasa oleh komputer. Di sini yang pertama, sintaks sebagai gerbang awal. Hubungan yang pertama adalah sintaks sebagai gerbang awal. Sebuah ekspresi atau program harus lolos uji sintaks terlebih dahulu sebelum bisa dianalisis secara semantik. Jika struktur sintaksnya salah, maka semantik tidak bisa diterapkan karena bentuk dasarnya tidak dikenali. Misalnya, ekspresi 3 ditambah dikali 2 tidak akan bisa dianalisis maknanya karena bentuknya salah secara sintaks. Kita lanjut. Hubungan yang kedua adalah semantik menguji arti. Namun, sintaks yang benar tidak menjamin bahwa ekspresi tersebut bermakna secara logis. Disinilah peran semantik. Ia memastikan bahwa ekspresi tersebut tidak hanya sah bentuknya, tapi juga bermakna dan dapat dijalankan atau dipahami. Contohnya, X atau 0 sintaks benar karena sesuai struktur pembagian, tapi semantik salah karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi secara matematis. X dibagi 0. Oke, kita lanjut. Aplikasi nyata dalam komputasi, ada compiler dan interpreter, kemudian ada bahasa pemrograman, kemudian ada kecerdasan buatan dan NLP di mana sintaksnya struktur kalimat, sedangkan semantiknya pemahaman makna kalimat, misalnya dalam chatbot atau analisis teks. Kemudian terakhir, pentingnya sintaks dan semantik. Kepentingan sintaks dan semantik dalam pemrograman yaitu jika sintaksnya salah, maka error. Tetapi jika semantiknya salah, program jalan tapi hasilnya salah. Dalam logika, sintaks dan semantik itu menentukan kebenaran sebuah pernyataan. Dan yang terakhir, sintaks dan semantik dalam kompilator merupakan bahwa sintaks diperiksa di parsing, semantik diperiksa di tahap semantic analyzer. Baik, sekian pemaparan materi tentang sintaks dan semantik dalam bahasa formal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.